saya rekam dulu. Ini untuk penjelasan back office-nya dibantu sama Pak Ansori terkait kebutuhannya untuk distribusi dengan 5 gudang di tempat yang berbeda. Untuk apps-nya nanti saya bantu. Oke, silakan Pak Ansori. Oke, sebelumnya salam kenal Bu Sukma, Pak Diki. Perkenalkan saya Ahmad. Suara saya jelas ya Pak? Jelas Pak Ahmad. Sekali ya. Oke, terima kasih. Saya screen dulu ya untuk ini ya. Oke. Sudah kelihatan Ibu? Ya. Ya Pak, terus saja Pak. Iya Pak, udah ada di layar. Udah kelihatan ya? Oke. Oke, sebelumnya ini untuk penjelasannya mau saya gunakan untuk produknya Bu Sukma atau pakai produk kita? Gimana Pak? Untuk penginputan produknya mau menggunakan produknya Bu Sukma atau menggunakan produk kita, produk buat aja. Produk Bapak dulu aja. Produk kita aja dulu ya. Oke, jadi kalau di sini ini namanya Bicloud Bu. Jadi tampilannya seperti ini dari dashboardnya. Nah, untuk yang pertama biasanya kalau kita itu untuk bagian admin itu kan bagian untuk input item dulu, untuk memasukkan itemnya. Itu di sebelah sini. Ini ada beberapa item yang sudah kita input. Kalau cara inputnya mudah sekali, jadi tinggal tambah baru. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita pakai produknya mie dulu ya Bu, mie instan. Jadi ada beberapa mie instan. Oke, akan saya tambahkan lagi satu mie. Jadi untuk penambahannya hanya di bagian spesifikasi itu kita jelaskan untuk namanya. Ya, misalnya saya ambil mie sedap ya Bu. Ini termasuk dalam barang jadi. Nanti grupnya di sini kita bisa pilih. Misal sebelum juga belum ada grupnya, kita bisa buat di bagian tipe di sini Bu. Jadi ini grouping ini tujuannya adalah untuk membagi-bagi atau menggrup-grupkan item. Jadi nanti seandainya cek stok atau cek penjualan itu akan memudahkan bagian Ibu untuk melihat stok barangnya. Mana Pak screen-nya Pak? Nggak kelihatan ya Pak? Enggak. Isinya apa? Enggak ada Pak. Oh, screen-nya nggak ada ya? Ini loading ya Pak? Ya kayak loading gitu muter-muter. Iya, masih loading, tunggu sebentar ya. Oh. Tunggu sebentar ya Pak. Iya Pak. Ini yang di kitanya ini bukannya kasih. Boleh. Enggak lihat enggak. Oke. Sudah kelihatan Ibu?
Inputnya udah. Ya, maaf ya. Oke, jadi untuk di item group ini, nanti tujuannya adalah untuk membagi atau mengelompokkan barang-barangnya Bapak, item-item Bapak, sehingga nanti seandainya cek stok atau cek penjualan itu bisa dipilih by grouping, jadi memudahkan pemilihannya Pak. Jadi misal di sini kita tambahkan untuk groupingnya ada mie instan. Oke, jadi sini terpilih jadi mie instan, Pak. Nah, kita lanjut untuk memasukkan itemnya. Misal saya tambahkan lagi untuknya. Untuk tambahan mie-nya, nah di sini yang hanya perlu diisi adalah nama. Tipe barangnya itu kan barang jadi karena langsung jual ya Pak. Nah di sini kita bisa memasukkan dia ke dalam groupingnya mie instan. Nah, di sini juga bisa kita masukkan di masuk cabang mana nantinya untuk produk ini. Selalunya ada satuan. Nah satuan di sini ada 3 jenis Pak. Ada satuan 1, 2, dan 3. Satuan 1 itu adalah satuan terkecil dan satuan 2 adalah satuan lebih besar daripada satuan kecil. Jadi misal di sini saya pilih dus. Ya, dia kayak bertingkat dia. Misal dus, satu dus isinya biasanya 40 kan, Pak. Nah, di sini ada default-nya. Default ini tujuannya adalah kalau seandainya nanti penjualan atau pembelian itu langsung otomatis dia memasuk ke satuan yang mana. Jadi mengikuti satuan mana yang paling sering digunakan. Misal kalau pembelian kan langsung per dus gitu ya, Pak. Jadi kita langsung pilih di sini default-nya dus. Itu bisa satuan 2 itu kan dus. Nah, di sisinya berapa? Isi sekitar satu dus. Ya, ini isi 40 konversinya. Oh, konversi satuan. Oke. Ya, benar sekali. Di sini juga bisa dipilih untuk supplier utamanya. Oh, berarti kalau kalau kan ada satuan stok tuh. Jadi kalau misalnya satuan stok dus, terus kita jualnya pieces, dia langsung mengkonversi otomatis. Kalau seandainya lebih sering yang mana nanti konversi Pak, jadi diatur di sini, tapi masih bisa diganti lagi, jadi bisa diubah lagi seperti itu. Misal misal di sini konversi defaultnya dipakai dus, jadi otomatis waktu pembelian kan dus tuh keluarnya. Nah nanti seandainya ada yang beli pieces itu kita bisa ganti lagi langsung di sistem, jadi tinggal diklik kanan aja langsung otomatis terganti. Ini cuma untuk yang sering aja. Ya, tapi gantinya nggak ke master dulu kan Mas? Enggak, langsung pas di pembeliannya sama penjualannya. Oh, berarti langsung kita pilih berarti ya? Ya. Nanti saya akan contohkan untuk itu ya Ibu. Nah untuk di sini stok di sini ini bisa dipilih. Nah untuk stok di sini gunanya adalah mengatur dari minimal item barang, maksimal item barang dan juga HPP-nya Ibu. Jadi bisa diatur di sini. Yang kedua adalah pajak. Nah, pajak ini tujuannya adalah untuk memasukkan atau menonaktifkan pajak ketika ada pembelian dan penjualan pada produk tersebut. Jadi misal tadi mie instan ada pajak untuk pembeliannya itu bisa langsung disetting di sini. Kalau tidak ada bisa langsung dihapus atau dinonaktifkan juga. Nah, untuk harga di sini Bu, harganya ada satuan harga satuan 1, harga satuan 2 dan harga satuan 3. Dan di sini juga kita memiliki level harga. Level harga di sini berguna untuk nanti untuk customer yang misal ada customer yang spesial atau yang sering beli itu kita bisa membuatnya level harga seperti itu. Kalau di sini untuk mie instan harga yang satunya 2.500. Wilayah bisa masuk ini. Mas, Ya, harga satuan 1, harga satuan 2 itu maksudnya apa? Nah, kan tadi di sini kita udah setting tuh Pak. Ada satuan 1, satuan 2. Nah, jadi harga yang 1 itu yang basic, harga satuan 2 itu yang bagus. Iya, seperti itu. Kalau pakai pieces berarti itu harga pieces. Kalau harga satuan dus berarti itu harga dusnya. Ya, itu satuan per dusnya segini gitu Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, oke. Nah, mungkin untuk pemasukan item seperti itu aja Pak. Itu langsung masuk.
Itu yang harga bawah, harga Sukolito itu maksudnya apa? Harga untuk spesifik toko tertentu ya? Itu cabang. Iya, misal kalau cabangnya ada banyak gitu Pak, itu bisa kita ubah. Jadi kita beda-bedakan tiap cabang harganya berapa, itu bisa disendirikan. Nah, itu harga ke cabang atau harga toko tertentu? Harga jual di cabang itu. Misal Bapak punya beberapa cabang nih, kan Bapak punya 5 cabang. Nah, tiap cabang itu misal ada beda-beda harganya, itu bisa langsung kita setting Pak. Oh, tapi dia nggak bisa beda-beda, misalnya untuk customer tertentu nggak bisa ya? Bisa, nanti bisa kita atur waktu kita buat mitra bisnis. Jadi waktu kita buat mitra bisnis, nanti kita bisa buat atur harganya sesuai dengan harga yang kita inginkan. Jadi tiap customer nggak bisa sama gitu Pak. Oh, itu ini baru harga yang di gudang ya? Misalnya harga di cabang A dengan cabang B bisa beda gitu? Bisa, seperti itu. Bisa kita atur. Nah, kita masuk lagi ke menu item tadi Pak. Oh, ini bisa baca barcode ya Mas? Bisa, kita bisa buat barcode juga Pak. Oh, jadi misalnya kita bisa tembak barcode, dia langsung ini bisa langsung baca gitu? Iya, bisa. Nanti ada sistem untuk mengaturnya. Jadi misal saya ambil di sini satu menu item, itu Indomie. Kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini Pak untuk stoknya itu kita bisa mengatur. Jadi berapa kebutuhan stok kita. Jadi minimal untuk item Indomie ini kita bisa mengatur minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Jadi akan kelihatan stok mana produk yang kiranya itu kurang itemnya atau mana yang kelebihan stoknya, itu bisa kita atur di sini. Jadi kita bisa aware juga nanti. Nanti dia kalau misalnya dia berkurang dari minimum stok apa? Ada notifikasi gitu? Ada warnanya Pak. Jadi warnanya beda dia. Kalau seandainya hitam itu biasanya normal, kalau seandainya merah itu berarti udah berkurang gitu. Nah, seperti ini kita bisa mengatur harga satuannya. Ini misal harga satuan di retail, harga grosir, ini harga di cabang di Sukolilo misal seperti itu. Jadi bisa kita atur harganya beda-beda. Untuk pembuatan item ada pertanyaan lagi Pak? Enggak. Saya lanjut dulu ya. Nah, di sini ini ada mitra bisnis. Mitra bisnis ini kita bisa buat dua Pak, untuk customer dan juga untuk supplier. Misal kita buat dulu yang supplier. Oke. Mitra bisnis itu adalah bagian supplier barang-barang kita. Satu toko sinar, kita set up sebagai supplier. Oke. Nanti bisa kita tambahkan juga seperti alamat, kontak, dan juga bank. Jadi kita kalau saya transfer itu memudahkan kita untuk mencari Pak. Dan kita juga bisa mengatur di sini untuk hutang piutang. Jadi kita bisa mengatur seberapa banyak bisa untuk hutangnya dan berapa lama untuk temponya, kita bisa atur di sini. Jadi waktu ada penjualan atau pembelian itu bisa kita manage nantinya. Oke. Nah, yang untuk tadi yang supplier yang customer tadi Pak, yang tentang level harga. Tunggu sebentar. Oke. Jadi misal di sini ada Bapak Budi misal. Ini sebagai customer. Nah, di sini karena kita tadi udah setting untuk berapa barangnya, itemnya itu kita bisa kita sesuaikan harganya, dia dapat harganya apa nih Pak. Jadi kita nggak usah ngatur lagi untuk harga penjualan untuk Pak Budi, kita bisa tentukan di sini. Misal Pak Budi dia belinya secara grosir, berarti kita atur di sini level harganya grosir. Nanti harganya akan mengikuti juga seperti itu. Kalau mau harga buat dia, lo bikin lagi tadi item dia. Oke. Sudah, untuk item sudah, untuk mitra bisnis sudah. Nah, kita masuk ke gudang, Pak. Misal Pak Diki mempunyai beberapa gudang. Kita juga bisa untuk mengeset beberapa gudang itu, Pak. Di bagian sini.
Nah, dari pembuatan filter ini nantinya kita seandainya ada pembelian dan penjualan, kita bisa untuk mengambil atau menyimpan di gudang yang mana yang diinginkan oleh Pak Diki, seperti itu. Misal kalau boleh tahu ada satu gudangnya Bapak di apa namanya Pak? Saya buatkan lagi satu. Tumbang. Gudang apa Pak? Mataram. Mataram ya. Ya. Oke. Oke. Jadi nanti di sini udah terdaftar gudang Mataram. Nantinya seandainya ada penjualan atau pembelian itu bisa diarahkan ke gudang Mataram itu Pak. Ini gudang Mataram yang sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk di bagian master ini Pak, Bapak juga bisa untuk setting untuk sales Bapak. Jadi misal Pak Diki memiliki beberapa sales yang melakukan canvassing, itu kita bisa masukkan di sini datanya. Nah, seperti ini Pak. Ini kita bisa tambahkan informasinya, misal di sini ada tambahan lagi Budi. Alamatnya kita bisa masukkan. Dan nomor HP-nya. Nah, untuk sales ini bisa sebaik-baiknya Pak, dan nantinya akan kalau seandainya dimasukkan ke SOM kita itu bisa terdaftar dan bisa melakukan canvassing dengan aplikasi juga. Seperti itu. Mungkin dari master itu saja Pak, kita lanjut ke bagian pembelian ya. Nah, kalau biasanya Pak Diki nih pembeliannya dia langsung pembelian atau melalui purchasing dulu Pak? Kalau boleh tahu. PO dulu. PO ya. Bagian PO dulu ya. Tapi ada yang tunai juga sih. Atau dari gudang juga Pak? Gudang minta order gitu juga? Dari purchasing. Dari purchasing ya? Oke. Sebenarnya di sini ada 4 tahap kalau kita Pak. Jadi ini untuk permintaan pembelian bagian gudang, baru dilanjutkan bagian purchasing, dan penerimaan pembelian dan pembelian. Tapi karena Pak Diki kita langsung ke bagian order pembelian dulu ya. Oh iya, permintaan pembelian juga bisa pakai Pak. Jadi dari gudang Pak. Biasanya gudang minta dulu dilanjutkan sama bagian purchasing. Iya gitu Pak. Oh bagian Dari ini ya. pembelian dulu Dari Pak, karena kan permintaan. melihat kondisi stok gitu Pak. Iya. Jadi biasanya permintaan pembelian ini diatur untuk bagian gudang atau kepala gudang yang tahu stok di gudang itu. Setelah kita lakukan order pembelian ya Pak. Nah di sini kita setting tanggalnya. Oke, ini untuk pegawainya kita bisa setting siapa yang memasukkan, menginput order permintaan pembelian ya. Time-nya. Seperti ini. Nah, untuk yang tadi saya bilang satuan Pak itu bisa dirubah seperti ini. Oh, sorry. Sebentar. Oke. Oke. Nah, tadi kan kita udah setting tuh Pak untuk satuannya. Jadi dia otomatis masuk ke dus
Kalau seandainya memang tadi di bagian awal itu disetting. Nah, misal bagian gudang ingin ordernya pieces, itu bisa juga dirubah di bagian sini. Kita bisa rubah ke pieces seperti itu. Jadi tidak harus masuk ke menu item yang tadi. Oke, kuantitinya kita masukkan, misal dia ada 10 dus. Nah, untuk request date ini kita bisa untuk memberikan estimasi kapan barang itu dibutuhkan, Pak. Jadi misal barangnya dibutuhkan tanggal 31. Jadi nanti purchasing juga bakal aware juga untuk tanggalnya. Nah, seperti itu. Ini kita juga bisa untuk setting bagian cabang mana yang dibutuhkan atau gudang mana. Nah, jadi akan terbuat seperti Pak, nomor permintaannya seperti ini. Ini kalau kita cek, sebentar ya Pak. Yang gambarnya itu tebal. Halo Pak Wahyu. Ya. Iya, halo. Udah Pak. Pak Diki, ini meetingnya tinggal 10 menit. Nanti kalau seandainya logout bisa join lagi ya Pak untuk dilanjutkan ya. Tinggal 10 menit waktunya, kalau nanti tinggal. Oh, oke. Nah, tadi kita udah buat daftar permintaan pembelian nih bagian gudang. Nah, dari permintaan pembelian ini bisa dilanjutkan ke bagian order pembelian, Pak. Jadi di bagian sini, di bagian purchasing. 2 jam nggak pakai logo. Jadi tambah baru. Nah, kalau seandainya tadi udah dari awal diambil dari permintaan pembelian, Pak, itu bisa kita lanjutkan dari impor data. Di sebelah sini, diimpor dari permintaan. Langsung gimana caranya? Gimana, Pak? Kalau pembeliannya by cash gitu, nggak pakai PO. Nggak pakai PO. Ya, saya langsung beli gitu. Langsung beli bisa, Pak. Kalau langsung beli gitu, kita langsung Ya. ke menu pembelian. Jadi bisa juga melewati step-step itu, bisa langsung beli aja gitu, tanpa melewati permintaan sama order pembelian. Itu di bagian pembelian sini, Pak. Jadi saya contohkan untuk yang langsung beli. Pak, ini basisnya Android kan, Pak? Gimana, Pak? Ini basisnya Android kan ya? Iya, iOS juga bisa, Pak. Untuk aplikasinya hanya Android, Pak. Nah, kalau seandainya Pak Diki nih mau melewati bagian langsung beli, itu bisa Pak di bagian pembelian. Itu kita bisa masuk langsung men-set tanggalnya, pilih suppliernya dari mana. Misal dipilih dari toko Sinar.
Nah, di sini untuk terminnya itu bisa dua Pak, bisa kredit sama cash. Kalau misalnya cash berarti dia langsung lunas, kalau kredit dia bisa diatur berapa hari termin yang akan dibutuhkan untuk dibayar, seperti itu. Nah, setelah sudah terset, bisa dicek juga pajak atau tidaknya. Itu kita bisa masukkan itemnya. Misal, Apa bedanya? Itu pajak, harga termasuk pajak maksudnya. Tadi ada tulisan. Ada pajak, harga termasuk pajak. Terus harganya sudah mau pajak, pajaknya sama lagi. Satu itu sendiri. Itu pembelian harta tetap dengan pembelian biasa bedanya apa Pak? gimana Pak? Jika ada pembelian harta tetap tuh, sama ada permintaan pembelian kan. Nah, kalau pembelian harta tetap atau aset tuh dia apa nggak pakai permintaan pembelian? Oh enggak Pak, dia kalau saya pembelian harta tetap itu dia langsung dia. Ini cuma untuk step-stepnya saja. Itu maksudnya nanti hanya untuk pengompokannya aja ya? Yang apa nih Pak? Pembelian biasa itu masuk ke inventory. Kalau harta tetap nanti di ujungnya dimasukin ke aset gitu ya? Iya, benar sekali seperti itu. Mungkin boleh saya lanjutkan dulu untuk yang tadi Pak, untuk permintaan pembelian. Itu saya, tadi permintaan pembelian kan sudah tuh dari bagian gudang. Saya lanjutkan ke bagian purchasing, itu dia melanjutkan yang tadi diminta oleh bagian gudang. Nah, kalau seandainya di bagian pembelian yang melanjutkan permintaan pembelian itu langsung import data dari sini, Pak. Dari permintaan pembelian. Itu bisa cari di sini. Nah, ada satu kan. Dipilih. Nah, untuk bagian sini, Pak, untuk bagian pembelian itu kita bisa melanjutkan semuanya atau sebagian. Jadi, misal bagian purchasing meng-ACC beberapa quantity itu bisa kita ganti seperti sini, misal 8 dulu. Untuk harganya, di sini kita bisa set harganya berapa untuk harga belinya. 8. Dan ini harga di sini harga pokok pembeliannya ya, Pak. Misal di sini harganya 32.000. Nah, kalau ini dia tanpa pajak, Pak. Kalau saya pajak tinggal ditambah di sini. Dan jika sudah selesai, itu bisa dipilih dulu untuk supplier ya. Pajak kayak beli nama juga gitu. Pajaknya nggak boleh tentang aja terus pajaknya dicentang. Ya, kalau saya perlu pakai pajak itu dicentang. Kalau tidak perlu, tidak usah dicentang. Seperti itu. Nah, ini disimpan. Pak, kalau misalnya di dalam satu permintaan pembelian, Pak, tapi kita ada beberapa vendor gitu Pak ya untuk pembeliannya, itu bisa Pak? Misalnya kita ada ada permintaannya macam-macam Pak nih ya. Nah, cuman di 1-2 itu beli di vendor lain, yang 3-4-nya di vendor lain gitu. Tapi di dalam satu permintaan pembelian itu bisa Pak, di seperti itu. Kalau di order pembelian sih dia jatuhnya satu vendor dulu, Pak. Satu vendor. Jadi satu permintaan harus satu vendor gitu, Pak? Iya, seperti itu. Kalau barangnya ya, saya menambahi, Pak. Kalau untuk permintaan ini itu bisa dipecah nanti. Mau lanjut ke vendor satu aja atau 2 bisa. Ya, kalau sekarang kalau barangnya sama, Pak. Misalnya permintaan mie, Indomie 100 dus. 50 dusnya saya beli di vendor A, 50 dusnya saya beli di vendor B, bisa nggak? Tapi bisa Pak, kalau dari permintaan tadi Pak. Dari permintaan bisa ya? Jadi dipecah. Bisa, tapi kalau di PO udah diinput ke Indomie, yang satunya ke mie sedap, itu udah nggak bisa. Oh enggak, maksudnya itu. Biasanya nanti, kalau dari permintaan bisa, kalau dari permintaan. Jadi dari permintaan itu langsung ke order pembelian 2 vendor itu bisa? Bisa, cuma nanti infonya satu-satu Pak. Iya, iya. Vendor
A dulu baru vendor B. Ya, 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 ya. Kalau dia beda barang, harus diperlukannya beda-beda. Nah, boleh saya lanjut Pak Diki? Beda-beda ini. Jangan lupa gabung gitu. Kita orang grup permintaan Ya, kita ini. silakan Pak. Ya. Nah, dari order pembelian itu dia bisa lanjut ke bagian penerimaan pembelian atau pembelian, Pak. Kalau penerimaan pembelian itu dia barangnya datang tapi belum ada invoice. Tapi kalau pembelian itu berarti dia langsung, dia saat itu juga kita tentuin bayar pakai cash atau kredit. Misal kita lanjutkan langsung ke pembelian ya, Pak. Jadi di sini tambah baru. Nah, di sini juga impor data, Pak, sama seperti tadi. Impor datanya diambil dari PO, Pak. Ya. Iya. Baru banyak. Beda lagi. Kalau kita kan MPTU kan udah beli. Kalau dia masih Nah, di sini ada PO yang sudah ada nominalnya, itu bisa dipilih. Pak, jadi perbedaannya PO ini Pak sama penerimaan pembelian. Jadi PO itu kan barang yang kita pesan Pak ya. Oke Pak ya. Iya, Nah, kalau misalnya penerimaan pembelian setelah barang itu kita terima gitu Pak. iya diterima tapi belum ada invoice-nya, Pak. Jadi belum masih gantung gitu. Kita bayarnya secara cash atau Iya. secara kredit. Iya. Ini order ini lagi karena order ini sama dengan PO kita. Iya. Ini mau cetak order kan Pak ya? Ini mau pembelian, Pak. Ya mau pembelian kan? Iya. Itu order pembelian dulu. Ya kita PO-nya. Iya. Gabungin bahasa Inggris bahasa Indonesia. Order pembelian.